panas banget tadi saya keluar kan. Iya, Iya. sampai belum. Emang Semarang mataharinya tekannya 5 kan ya teman-teman. Iya. Oh ya, sebelumnya teman-teman habis pelajaran apa nih? Kimia. Habis olahraga. Fisika itu. Wow. Gak berangkat pelajaran tapi datang ke layanan ibu ya Mas Yusron ya. Terima kasih sekali effortnya ya Mas Yusron. Teman-teman ini yang pelajarannya susah-susah, mungkin ini layanan ibu bisa dijadikan untuk refreshing supaya nanti di pelajaran selanjutnya teman-teman bisa lebih fokus lagi gitu teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini itu ibu akan memberikan layanan bimbingan kelompok terkait kepercayaan diri. Sebelumnya ibu mau tanya dari teman-teman sendiri, ada nggak sih yang udah pernah ngelakuin bimbingan kelompok? Jadi belum pada tahu ya bimbingan kelompok itu apa? Atau mungkin ada yang ingin mencoba bimbingan kelompok itu apa sih? Itu Saya, boleh. menurut saya bimbingan kelompok itu bimbingan yang dilakukan secara berkelompok bersama-sama gitu. Ada yang lain teman-teman? Setuju. Enggak, melebur ya ini ya. Iya. Oh iya, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang atau tak tungklang. Tak sayang. Tak sayang. Jadi kita perkenalan dulu, perkenalkan nama ibu Amanda Basna Paramita, biasa dipanggil Bu Amanda atau Bu Mita. Nah nanti perkenalannya muter ya teman-teman, tapi pakai kayak gini. Gitu. Nanti Ais, Mita. Nanti misalkan ibu nunjuk ke Ais, nanti Ais nunjuk ke siapa, tapi pakai gerakan. Gitu. Coba dulu. Yuk, coba dulu. Tep, paha, tep, cetik, paha, tep, cetik, paha, tep, cetik. Bisa nggak teman-teman? Bisa. Mau perkenalannya random apa muter? Muternya mau ke sini apa mau ke sini? Sana. Sana. Itu yang baju kotak. Kanannya kan lebih baik bu. Kanan. Tapi saya setuju dari tengah. Oh. Setuju ya? Itu. Sebelumnya ini kan pelajarannya tadi kan beda-beda nih. Berarti kalian kan beda kelas ya. Nah, karena nanti kan namanya pakai nama panggilan, sekarang ibu ingin kalian menyebutkan dulu perkenalan, nama, kelas, dan makanan favorit teman-teman. Mulai dari Mas boleh. Ya. Perkenalkan teman-teman, saya Azril. Saya dari kelas 11 IPA 2 dan makanan favorit saya apa ya? Masakan rumah. Masya Allah, masakan orang tua, apalagi ibu ya Mas Azril ya. Kangen gak Mas Azril sama masakan ibu? Kangen banget Ibu. Kemarin Lebaran itu Idul Adha pulang, Alhamdulillah pulang Ibu. berarti bisa merasakan rendang buatan ibu. Sayang sekali tidak masak rendang. Waduh, masak apa itu? Masak apa di rumah? Oh, masak soto. Dagingnya di soto ya? Iya. Kebetulan ini kemarin saya ajak Ibu. Ini teman saya dari SD. Oh, Iya. wow, sahabat banget ya, sahabat sesurga sehati. Masya Allah, tabarakallah. Oh. Setelah itu, Mas Nabil monggo perkenalan. Halo semua, nama aku Nabil Azwar Ihsan. Aku dari kelas
su itu ya Mbak? Iya, Oh, betul. iya, iya. Enak. Nah, Ibu mau ngecek nih. Kira-kira teman-teman udah hafal belum sama teman-teman yang lainnya? Yang makanan favoritnya soto. Yang makanan favoritnya jengkol balado. Yang makanan favoritnya mie ayam. Yang makanan favoritnya pisang coklat. Yang makanan favoritnya ayam bakar. Ya, ternyata teman-teman udah inget nih, udah mulai mengingat teman-teman yang lainnya. Baik, berdasarkan daftar cek masalah yang sudah Ibu sebar nih teman-teman ya, Ibu itu melihat bahwa masalah terkait peningkatan kepercayaan diri teman-teman tuh masih kurang. Lalu Ibu menyatakan bahwa kalian tuh sangat membutuhkan layanan tersebut, maka Ibu memberikan layanan kepercayaan diri kepada teman-teman. Nah, yuk kita masuk ke ice breaking yang tadi. Gimana tadi teman-teman udah ingat belum? Nah, oke. Jadi mulai dari Ibu, nanti Ibu nunjuk random ya. Nunjuk random apa mau muter aja? Muter, oke boleh. Muter dari Yusron. Iya. Berarti kesini ya Ibu? Iya. Berarti contoh dulu nih, contoh dulu. Latihan dulu Bu. Yuk boleh. 1, 2, 3. Nita Yusron. Gini. Iya. Yuk, kita coba lagi teman-teman. 1, 2, 3. Nita Yusron. Rasa Roma. Nabila Zalfa. Sebenarnya pasti ada yang belum konsentrasi nih teman-teman. Kita coba dari Mbak Ais dulu, baru ke Mas Yusron. Gantian. Yuk, 1, 2, 3. Nita Ais. Danu. Yuk lanjut aja. Rasa Yusran. Jadi ini teman-teman udah mulai chemistry-nya udah mulai dapet nih walaupun beda-beda kelas nih teman-teman. Nah, karena tadi Ibu sudah menjelaskan terkait daftar cek masalah, terus sudah menjelaskan sedikit terkait bimbingan kelompok. Jadi Ibu ingin menjelaskan ulang terkait apa sih sebenarnya bimbingan kelompok itu. Nah, bimbingan kelompok itu merupakan hal yang dilakukan oleh konselor untuk membantu konseli yang dilakukan secara berkelompok untuk memecahkan suatu permasalahan seperti itu teman-teman. Nah, sebelumnya di bimbingan kelompok ini ada beberapa asas nih teman-teman yang nantinya bisa dipakai untuk pedoman dalam bimbingan kelompok itu. Yang pertama itu ada asas kesukarelaan, di mana teman-teman itu sudah sukarela untuk datang mengikuti proses konseling ini atau proses bimbingan kelompok ini tanpa paksaan dari siapapun. Ibu sangat berterima kasih sekali karena teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam bimbingan kelompok ini ya teman-teman. Setelah itu ada asas keterbukaan, di mana konseli atau kalian atau peserta didik ini bisa berterbuka gitu dalam menyampaikan pendapatnya ke Ibu maupun ke teman-teman yang lain seperti itu teman-teman. Lalu ada asas kenormatifan untuk memastikan bahwa layanan bimbingan kelompok ini berjalan sesuai dengan norma yang ada seperti norma agama, adat, istiadat, dan lain-lain seperti itu. Dan yang paling penting itu ada asas kerahasiaan, di mana asas ini tuh menjaga informasi yang diberikan oleh peserta didik atau dari kalian, sehingga data dan informasi ini tidak akan Ibu sebarluaskan tanpa perizinan
perizinan dari kalian sendiri. Seperti itu teman-teman. Apakah mengerti teman-teman? Lalu sebelum memulai layanan bimbingan kelompok, alangkah baiknya kita sepakati waktu terlebih dahulu teman-teman. Kira-kira dari teman-teman, jika layanan ini berlangsung selama kurang lebih 45 menit, apakah teman-teman bersedia? Atau mungkin teman-teman ada pendapat? Bersedia 45 menit ya teman-teman? Nah, jadi Ibu ingin menyampaikan tujuan. Kenapa sih layanan bimbingan kelompok ini tuh penting bagi teman-teman? Saya berharap itu dengan adanya layanan terkait empower yourself atau kepercayaan diri, peningkatan kepercayaan diri, teman-teman itu mampu menyusun kepercayaan diri dengan sikap yang positif seperti itu teman-teman. Dengan tujuan khususnya ada 3. Yang pertama, kalian itu diharapkan mampu menganalisis faktor-faktor yang ada dalam diri kalian. Terus kalian itu mampu membangun sikap-sikap positif yang ada dalam diri kalian untuk meningkatkan kepercayaan diri. Dan yang terakhir, teman-teman itu dapat menentukan strategi yang efektif untuk menerapkan sikap positif untuk meningkatkan kepercayaan diri. Seperti itu teman-teman. Nah, dalam layanan bimbingan kelompok ini nantinya Ibu itu akan menggunakan teknik modeling simbolik. Teman-teman ada yang tahu nggak teknik modeling simbolik itu apa? Masih asing ya dengan pembahasannya ya? Jadi, teknik modeling simbolik itu merupakan suatu prosedur pemberian bantuan kepada konseli berdasarkan dengan apa yang dilihat dan didengar. Nanti Ibu akan menunjukkan video terkait kepercayaan diri yang bisa teman-teman lihat dan teman-teman dengar. Seperti itu teman-teman. Mengerti teman-teman? Karena kita belum berdoa dalam kegiatan layanan ini, dari teman-teman ada nggak yang mau memimpin doa membantu Ibu dalam memulai layanan ini? Oh, boleh siapapun boleh. Ya ada, saya ada Bu. Boleh. Baik, untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, mari kita berdoa supaya diberikan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa, dipersilakan. Terima kasih Mas Danu atas doanya. Semoga doa kita dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Ini Ibu langsung lihatkan saja ya. Nanti sambil melihat video yang Ibu bagikan, teman-teman bisa mengisi lembar kerja peserta didik atau LKPD. Teman-teman bawa bolpen nggak? Kan sekolah Bu bawa. Ya nanti yang nggak bawa atau ketinggalan di kelas bisa sambil pinjam temennya yang udah ya. Iya. Nih, bolpen Bu, dipakai dulu aja Mas Yusron.
ya dari pendapatnya teman-teman, menurut teman-teman itu apa aja. Ibu mau tanya dari video yang udah teman-teman lihat tadi, kira-kira menurut teman-teman kepercayaan diri itu apa sih? Coba dimulai dari Mas Nabil. Kalau dari jawaban aku sih, kepercayaan diri itu ini sih. Gimana Mas Nabil? Gak apa-apa, santai aja Mas Nabil. Kepercayaan diri itu kayak karakteristik atau mungkin sifat percaya pada kemampuan diri sendiri gitu. Ya betul sekali, tepuk tangan buat Mas Nabil teman-teman. Benar sekali yang dikatakan sama Mas Nabil. Ibu mau pendapat dari Mbak Sasa. Menurut Mbak Sasa gimana, kepercayaan diri atau apa? Kalau menurut dari saya, jadi kepercayaan diri itu ketika individu itu meyakini apa yang dia miliki, apa yang sedang dia usahakan, dan dia mampu untuk memegang teguh atas apa yang sedang dia jalani. Kurang lebih hampir mirip gitu ya, tapi kalau Mbak Sasa ini lebih dijabarkan lebih luas. Kalau Mas Nabil langsung intinya gitu, to the point gitu ya. Tepuk tangan teman-teman buat Mbak Sasa. Selanjutnya Mas Azril. Masih yang nomor 1 ya, Bu? Iya, masih ada nomor 1 Mas. Nah, kalau menurut saya kepercayaan diri itu adalah yakin kepada kemampuan diri bahwa kita itu spesial Masya Allah. gitu. Betul sekali, karena memang manusia itu merupakan makhluk yang diciptakan sebaik-baiknya sama Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya, teman-teman. Tepuk tangan dong untuk Mas Azril. Sangat positif sekali ya kata-kata Mas Azril hari ini. Selanjutnya dari Mbak Zalfa. Ibu mau dengar suara Mbak Zalfa ini. Menurut pengalaman saya, Bu, kepercayaan diri itu dia tuh percaya sama potensi sama kemampuan yang kita miliki gitu, Bu. Meski dari sudut sisi dari kekurangan atau kelebihan itu kita Percaya pada diri sendiri walaupun ada kekurangan dan kelebihan, seperti itu ya Mbak Zalfa ya. Betul sekali. Kurang lebih sama seperti Mas Azril, positif vibes ini. Iya. Tepuk tangan dong untuk Mbak Zalfa. Selanjutnya kita mau dengar suara Mas Roma. Dari kejadian saya itu mirip dengan Mbak Sasa sama Mas Abi. Wah, apa itu Mas? Jadi itu menurut saya itu orang kepercayaan diri adalah orang yang yakin dengan dirinya sendiri. Singkat, padat, jelas, langsung tes gitu ya. Kalau orang Jawa tuh tas gitu ya. Setuju sama Mas Roma. Tepuk tangan dong teman-teman buat Mas Roma. Yang belum siapa ini? Yang dari sisi kanannya Ibu. Mas Yusron, mau dengar suara Mas Yusron? Apa itu kepercayaan diri menurut Mas Yusron? Sebenarnya saya bingung, Bu, karena jawaban saya kebetulan itu hampir sama yang disampaikan teman-teman seperti Mas Nabil dengan yakin diri, terus Mbak Sasa yang berani, Terus? Mas Adil yang spesial, Wah. Mbak Jalpa juga Mas Roma. Mungkin ini sih, Bu, dari saya tuh keyakinan sendiri berarti yakin kepada diri sendiri. Ya, terus juga berani di sini tuh berani untuk mencoba memiliki kemampuan seperti baik. Hebat sekali. Sama-sama seperti positif vibe sedikit ini. Tepuk tangan dong untuk Mas Yusron. Lalu di sisi kiri Ibu, mau cewek dulu apa cowok dulu ini yang menyampaikan pendapat? Oke, ladies first ya. Silahkan Mbak Ais, monggo. Menurut Mbak Ais, kepercayaan diri itu apa sih? Menurut saya, kepercayaan diri itu bentuk percaya pada diri sendiri bahwa semua hal yang akan kita lakukan pada diri kita itu semua akan berjalan dengan baik. Masya Allah. Seperti ustazah. Masya Allah. Tepuk tangan dong teman-teman untuk Mbak Ais. Lalu yang terakhir ini, last but not least, ini ada Mas Danu. Monggo Mas Danu. Menurut Mas Danu itu kepercayaan diri itu apa sih Mas?
ibaratnya yang sebenarnya sudah dimiliki oleh individu tersebut, namun memang belum ini apa namanya terungkap aja. Jadi intinya percaya diri adalah sikap seorang yang percaya akan kemampuannya sendiri. Betul sekali. Tepuk tangan teman-teman untuk Mas Danu. Jadi ibu ingin menjelaskan nih dari itu, menyimpulkan pendapat dari teman-teman itu sudah benar semuanya kepercayaan diri yang disampaikan oleh teman-teman dari Mas Azil yang tadi percaya terus manusia itu spesial, terus Mbak Sasa dan Mas Yusron, Mas Roma, Mas Nabil yang merupakan ini ya jawabannya cepet-cepet ini teman-teman tuh sangat tanggap sekali. Nah ibu ingin menyimpulkan kepercayaan diri itu merupakan sikap atau keyakinan atas kemampuan diri sendiri teman-teman. Nah orang yang memiliki kepercayaan diri itu tidak terlalu cemas teman-teman, merasa bebas untuk melakukan hal-hal sesuai dengan keinginan dan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, seperti itu teman-teman. Lalu orang yang memiliki kepercayaan diri itu juga sopan dalam berinteraksi dalam orang lain serta bisa mengenal teman-teman apa sih kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya sehingga ia itu bisa menunjukkan kelebihannya untuk menutupi kekurangannya, seperti itu teman-teman. Bisa dipahami teman-teman? Bisa. Lalu ada pertanyaan kedua nih. Tadi kan teman-teman sudah melihat dari tayangan video tersebut. Menurut teman-teman, apa sih ciri-ciri orang yang memiliki kepercayaan diri tadi? Dilihat dari mbaknya nih tadi, mbaknya yang ada di video. Mungkin karena tadi sudah dimulai dari sini, kita mulai dari Mbak Ais. Oke. Menurut saya dari tayangan video tadi, ciri-ciri yang orang yang memiliki kepercayaan diri itu dia memiliki pertama tetap kerja keras. Terus habis itu dia tidak memiliki rasa minder terhadap dirinya. Terus berani memulai. Betul sekali. Berarti ada 3 poin ya Mbak Ais ya yang Iya. disampaikan oleh Mbak Ais. Tepuk tangan dong teman-teman untuk Mbak Ais. Selanjutnya karena ini ambil aja nih dari sini ke sini, 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 sini. Gitu aja ya teman-teman. Karena Mbak Ais sudah, Ibu mau Mas Yusron menyampaikan. Menurut Mas Yusron, dari tayangan video tersebut, apa ciri-ciri orang yang memiliki kepercayaan diri Mas Yusron? Seperti yang tadi saya katakan ya, karena saya tadi menangkap pengertian kepercayaan diri dari video tersebut, yaitu Mbak itu memiliki kemampuan untuk belajar terus berani mencoba. Betul sekali. Dan kalau Mbak Ais tadi 3 poin, Mas Yusron jadi 2 poin lebih inti ini. Sekarang Mas Danu mungkin gimana? Oh ya, kita belum apresiasi Mas Yusron ini. Apresiasi Mas Yusron yang sudah menjawab. Monggo Mas Danu. Oke Bu, dari video yang tadi kita tonton, saya dapat menyimpulkan 3 ciri-ciri orang yang percaya diri menurut video tadi ya. Yang pertama tuh sama dengan tadi, yaitu kerja keras. Tadi diperlihatkan juga bahwa apa perempuan yang ada di situ kerja keras dalam belajar gitu. Yang kedua tuh ada berani mencoba hal baru, juga sama tadi. Terus sama yang terakhir tidak takut akan kegagalan. Walaupun tadi kan nilainya lumayan jelek kan yang diperoleh kan, cuma dia nggak takut gagal dalam memulai itu sih. Tepuk tangan untuk Mas Danu. Kalau tadi Mbak Ais 3, Mas Yusron 2, Mas Danu kembali ke 3 lagi nih. Apakah Mbak Sasa seperti Mas Yusron menjadi 2 lagi atau mungkin lebih banyak nih? Oh 3. Monggo Mbak Sasa. Jadi yang saya dapat dari video tersebut yaitu ciri orang yang memiliki kepercayaan diri yang pertama, dia berani untuk mencoba dan dia mau untuk memulai, memiliki keinginan untuk memulai kembali dan dia tidak mudah putus asa. Betul sekali yang dikatakan oleh Mbak Sasa. Tepuk tangan teman-teman untuk Mbak Sasa. 3, 2, 3, 3. Udah kayak format apa itu teman-teman? Berarti nggak salah ya Bu? Bukan salah, tidak ada yang salah di sini Mas Yusron karena kan merupakan pendapat pribadi. Benar yang dikatakan oleh Mas Yusron itu sangat benar. Karena teman-teman
apakah Mbak Sasa sudah mendengar suara dari Mas Nabil ini? Menurut Mas Nabil, dari tayangan video tersebut, apa ciri-ciri orang yang memiliki kepercayaan diri? Oke, kalau menurut aku sih Bu, sebenarnya udah disebutin semua ya. Tapi nggak apa-apa gitu aja. Yang pertama itu ada kerja keras, gitu kan, kayak tekun, rajin, terus juga ada berani. Beraninya itu umum lah, jauh bukan masih berani mencoba tapi juga berani berpendapat. Terus juga ada tetap semangat, tidak bersasar dan kebenaran. Semangat. Kita harus semangat teman-teman. Terus kali Wah. dikatakan oleh Mas Nabil ini. Semangat, semangat. Tepuk tangan dong untuk Mas Nabil. Berarti ada berapa poin tadi Mas Nabil? 3. Oke, jos. Selanjutnya dari Mas Roma ini mungkin ada inovasi tambahan, bisa jadi 10 poin mungkin. Berapa Mas Roma? 2. 2. Oh, sahabat motivasi jelas. Monggo Mas Roma silakan menyampaikan pendapatnya. Baik, dari tayangan video yang sudah ditampilkan tadi, menurut saya adalah orang yang tadi itu lebih belajar dari kesalahan dan berani mencoba sih. Berani belajar. Iya, benar sekali yang dikatakan oleh Mas Roma. Tepuk tangan teman-teman. Berani mencoba dan tidak apa tadi Mas Roma? Belajar dari kesalahan. Belajar dari kesalahan dan berani mencoba. Betul. Selanjutnya dari Mas Azril. Kira-kira apakah bisa 50? Dalam 120. Wah, 120 baik sekali ya Mas. Nah, jadi dari tayangan video yang sudah ditampilkan oleh Bu Mika tadi, ciri-ciri orang yang memiliki kepercayaan diri menurut saya adalah orang yang yakin pada kemampuan dirinya tadi. Lalu ada orang yang ingin merubah dirinya itu menjadi lebih baik lagi. Gitu. Lalu itu ada berani dan lalu itu mana ya? Berani berpendapat juga. Setelah itu bekerja keras dan yang terakhir tetap gigih dan tekun. Pantang menyerah seperti Pantang itu. menyerah. Mas Azril, tepuk tangan teman-teman untuk Mas Azril. Selanjutnya dari Mbak Zalfa. Kira-kira menurut Mbak Zalfa dari tayangan video tersebut, apa sih ciri-ciri orang yang memiliki kepercayaan diri? Menurut saya ciri-cirinya mungkin sama teman-teman yang udah dijelasin tadi, kayak orang itu percaya sama kemampuan dimiliki diri sendiri, dan itu kan bakal timbul keberanian dan juga tidak takut gagal ya Bu. Dia kayak nggak takut sama apa akhirnya, yang penting dia sudah berusaha Bu. Wah, tepuk tangan teman-teman untuk Mbak Zalfa. Dari yang dikatakan atau yang disampaikan oleh teman-teman itu benar semua. Nah, Ibu ini menjelaskan sedikit saja, menambahkan sedikit karena jawaban teman-teman itu sangat just perfect sekali. Ciri-ciri orang yang percaya diri yang pertama itu benar sekali disampaikan oleh Mas Yusro dan yang lain-lain, itu orang yang pantang menyerah dan tidak takut gagal untuk terus mencoba. Lalu yang kedua itu selalu menganggap dirinya itu berharga, memberi afirmasi positif gitu teman-teman ke dirinya sendiri. Misalnya di hari ini mungkin teman-teman ada deadline tugas, lalu tugasnya tuh belum selesai, kan pusing ya kayak gitu ya. Jadi kayak nggak apa-apa, bisa, pasti bisa, istirahat dulu, mungkin istirahat dulu 5 menit atau istirahat dulu 10 menit lalu baru melanjutkan lagi tugasnya. Nggak yang buru-buru semua harus langsung selesai saat itu juga. Yang penting step by step, yang penting seperti kata pepatah, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit, seperti itu. Lalu yang memiliki ciri-ciri orang yang memiliki kepercayaan diri juga berani mencoba sesuatu yang baru, nggak takut gagal. Terus seperti ini kata-kata hari ini, dipuji tidak terbang, dicaci tidak Tumbang. ya, benar sekali. Itu merupakan prinsip-prinsip orang yang memiliki kepercayaan diri, seperti itu teman-teman. Lalu orang yang memiliki kepercayaan diri itu juga tidak dengki atau tidak iri akan keberhasilan orang lain. Itu bisa diberikan ke afirmasi ke diri. Kalau semisal orang lain bisa, kita juga pasti bisa, walaupun mungkin kan 10 hasil 10 itu enggak
4 tambah 6, tapi bisa 5 tambah 5, 7 tambah 3. Kalau orang lain bisa, kita juga bisa, tapi dengan jalan yang berbeda. Seperti itu teman-teman. Lalu orang yang memiliki kepercayaan diri juga bisa berdamai dengan kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya. Seperti itu teman-teman. Bisa dipahami? Lalu ada pertanyaan ketiga nih. Faktor apa saja yang mempengaruhi kepercayaan diri? Ini dari teman-teman nih. Kalau dari tadi kan ibu yang nunjuk nih. Kira-kira dari teman-teman yang mau menyampaikan dulu siapa? Wow, tepuk tangan ini untuk Mas Nabil. Kira-kira Mas Nabil dulu apa Mas Azri dulu? Sweet. Sweet aja. Mas Azri dulu ini. Nah, faktor apa saja yang mempengaruhi kepercayaan diri? Nah, kalau menurut saya, faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri adalah yang pertama ada faktor dari dalam diri sendiri, dan yang kedua ada faktor dari orang lain seperti ada guru, teman, orang tua gitu. Benar sekali, berarti ada dua ya Mas. Ada faktor internal dan faktor eksternal seperti itu. Dari teman-teman mungkin sama jawabannya? Nggak apa-apa, ibu ingin tetap. Oh, Mas Yusron berbeda. Ada tambahan sedikit. Oh, coba karena tadi ada yang Mas Yusron coba. Kalau dari saya tuh faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri itu ada faktor dari kegagalan. Oh, faktor dari Dari situ kan kita belajar. belajar kemampuan meningkatkan kepercayaan diri. Ternyata Mas Yusron ini diam-diam. Iya. Hebat sekali, berpikir jangka panjang. Iya, realistis orangnya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Yusron dan Mas Adri. Karena mungkin teman-teman jawabannya kurang lebih sama ya, ada dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Mungkin ibu langsung menjelaskan saja ya, faktor internal itu ada apa saja, lalu faktor eksternal itu ada apa saja, seperti itu ya teman-teman. Jadi kepercayaan diri itu dapat dipengaruhi oleh dua faktor, betul sekali tadi yang dikatakan oleh Mas Azri, dan ada tambahan juga dari Mas Yusron yaitu faktor kegagalan. Nah, ibu ingin menjelaskan dulu faktor internal itu ada beberapa poin nih teman-teman. Yang pertama itu konsep diri. Orang yang berpercaya diri itu memiliki konsep diri yang baik teman-teman. Nah, terbentuknya kepercayaan diri pada seseorang itu diawali dengan konsep diri yang diperoleh dalam pergaulan dalam suatu kelompok. Misal lingkupnya teman-teman kelompoknya itu positif, pasti teman-teman ikut terbawa arus yang positif seperti itu. Tapi mungkin kalau semisal lingkup teman-teman itu yang kurang baik, itu bisa dijadikan pembelajaran seperti yang dikatakan penyusunan tadi, belajar atau kegagalan seperti itu. Lalu seseorang yang mempunyai rasa rendah diri itu biasanya tuh akan memiliki konsep diri yang negatif. Maka dari itu sebaiknya orang itu memiliki konsep diri yang positif dan selalu memberikan afirmasi positif kepada dirinya sendiri. Kayak hal-hal kecil, misalnya teman-teman sudah menyelesaikan tugas, teman-teman bisa self reward untuk menghargai diri, misalnya beli es krim atau beli pancong seperti itu teman-teman. Dan hal-hal kecil saja yang bisa membuat diri teman-teman itu merasa senang seperti itu. Lalu yang kedua, setelah konsep diri itu ada harga diri teman-teman. Harga diri yaitu penilaian yang dilakukan terhadap diri sendiri. Nah, orang yang memiliki harga diri yang tinggi itu biasanya berpikirnya itu secara rasional teman-teman. Seperti ketika kita melihat ke kaca yang ibu jelaskan beberapa tadi, ketika kita berani untuk mencoba atau mungkin melihat orang sudah berhasil tapi diri kita belum, hasil 10 itu enggak semerta-merta 5 tambah 5, tapi ada 7 tambah 3, ada 9 tambah 1, ada 8 tambah 2, dan masih banyak lagi seperti itu teman-teman. Lalu ada kondisi fisik nih teman-teman. Nah, perubahan kondisi fisik itu juga sangat berpengaruh pada kepercayaan diri, apalagi penampilan itu kan merupakan hal yang utama ya teman-teman untuk menyebabkan seseorang itu memiliki kekurangan dalam kepercayaan diri, padahal di
bisa jadi diperoleh dari pengalaman hidup yang mungkin mengecewakan, atau seperti yang kata Mas Yusuf tadi itu sangat benar, kegagalan kita bisa belajar dari kegagalan atau hal-hal yang mengecewakan sehingga bisa mendewasakan kita, seperti itu teman-teman. Lalu dari faktor eksternal, mungkin dari teman-teman hanya menyebutkan faktor eksternal saja, atau ada yang ini selain Mas Azlan kan menyebutkan ada keluarga dan lain-lain seperti itu. Dari teman-teman ada Dukungan sosial. dukungan sosial, lalu apalagi teman-teman? Lingkungannya suportif. Mbak Zalfa apa? Pertemanan. Mas Roma? Sama sih. Sama. Mbak Sasa? Sama. Sama juga. Mas Yusron? Sama. Sama. Mbak Ais? Sependapat. Sependapat. Mungkin dari Mas Azril, Mas Nabil, dan Mas Danu bisa menjelaskan sedikit terkait pendapat-pendapatnya itu dukungan sosial itu yang seperti apa, lalu lingkungan yang positif itu seperti apa, dan keluarga yang bagaimana, seperti itu mungkin bisa? Dari muda dulu. Boleh dari Mas Danu. Dari saya dulu ya, kayak dengan dukungan sosial tadi kan di video kan juga apa namanya diperlihatkan gitu ya, dukungan sosial itu sebenarnya itu cakupannya luas menurut saya. Kayak yang mendukung tuh bisa jadi dari gurunya, dari orang tuanya juga, dari temannya juga gitu. Nah dalam konteks itu tadi dukungan sosial yang saya maksud adalah dukungan dari gurunya, iya gitu. Jadi dukungan sosial tuh ya cakupannya luas, tapi khusus buat video ini ya dukungan sosial dari gurunya. Karena tadi di video juga yang mbaknya itu nilainya masih kurang, tapi tetap disupport gitu sama gurunya gitu ya, sehingga dia bisa bangkit untuk percaya diri seperti itu ya Mas. Dan lalu dari tepuk tangan dulu dong untuk Mas Dani. Lalu dari Mas Nabil, lingkungan itu yang seperti apa Mas Nabil, mungkin bisa disampaikan atau dijelaskan ke teman-teman? Itu kurang lebih sama ya Bu. Nanti kalau sedikit menambahkan yang dari video tadi itu, lingkungan yang suportif itu kayak yang nggak cuma mengapresiasi hasilnya saja, tapi juga prosesnya. Walaupun hasilnya nggak memuaskan, tapi dia ada bekerja keras itu juga tetap perlu diapresiasi. Saya sangat setuju sekali, karena biasanya tuh orang melihatnya hanya hasilnya saja ya teman-teman, tapi prosesnya tidak dilihat. Betul sekali yang dikatakan oleh Mas Nabil. Tepuk tangan teman-teman untuk Mas Nabil. Lalu dari Mas Azril, mungkin bisa keluarganya seperti apa, bisa dijelaskan ke teman-teman Mas Azril. Menurut saya kalau dukungan dari keluarga itu seperti misal si anak ini ingin biasanya ujian, nah pas malamnya itu disuruh belajar, atau nanti misal udah belajar nanti diapresiasi, oh kamu udah belajar nih, dikasih misal kue atau makanan gitu. Kayak apresiasi hal kecil seperti itu saat berproses itu menurut saya itu penting dari keluarga. Tepuk tangan teman-teman untuk Mas Azril. Pendapat teman-teman hebat-hebat sekali ya, benar semuanya. Nah, ini menjelaskan nih faktor eksternal apa saja yang bisa mempengaruhi orang dalam kepercayaan diri. Yang pertama itu ada pendidikan teman-teman. Kenapa pendidikan itu bisa mempengaruhi kepercayaan diri? Karena jika seseorang itu memiliki tingkat pendidikan yang mungkin tergolong rendah, biasanya itu dia merasa kurang karena melihat orang-orang yang berpendidikan tinggi. Nah, sebaliknya juga terkadang individu itu yang memiliki kepercayaan atau tingkat pendidikan yang tinggi itu meremehkan teman-teman atau orang-orang yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah, seperti itu ya teman-teman. Nah, lalu ada pekerjaan nih teman-teman. Nantinya kan teman-teman juga akan bekerja nih, mungkin sebentar lagi ya teman-teman sudah kelas 11, kelas 12, itu mau lanjut kuliah atau kerja kan masih belum tahu ya teman-teman ya. Mungkin dari sini nanti teman-teman bisa ada pandangan juga terkait ke depannya. Jadi pekerjaan itu juga sangat mempengaruhi kepercayaan diri teman-teman. Bekerja itu dapat mengembangkan kreativitas, sama seperti kuliah juga dapat mengembangkan kreativitas dan kemandirian serta rasa kepercayaan diri. Karena rasa percaya diri itu muncul seperti hal-hal kecil ketika kita berani untuk presentasi di kelas, di depan, seperti itu teman-teman.
lingkungan yang dimaksud itu bisa seperti yang disebutkan oleh Mas Danu dan Mas Azril dan Mas Nabil, dan sekali dari keluarga bisa, dari guru bisa, dari teman-teman bisa. Nah, ketika orang-orang atau lingkungan-lingkungan tersebut itu memberikan interaksi yang baik dan memberi rasa nyaman, pasti teman-teman itu ketika melakukan hal itu menjadi lebih percaya diri atau lebih pede. Oh, aku disupport nih sama lingkungan atau orang-orang tersayangku, seperti itu. Dari pacar juga bisa itu. Ada yang punya pacar di sini? Terus dia bilang dulu. Oh, Yusron percaya 15, banyak sekali Mas Yusron. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ada faktor internal yaitu konsep diri, harga diri, kondisi fisik dan pengalaman hidup, dan faktor eksternalnya ada pendidikan, pekerjaan, terus lingkungan dan pengalaman hidup. Lingkungan itu cakupannya luas. Lalu kita masuk ke pertanyaan keempat, bagaimana strategi Anda untuk meningkatkan kepercayaan diri? Ada yang ingin berpendapat lebih dahulu? Ya, Nah, boleh Mbak Sasa. jadi bagaimana strategi saya untuk meningkatkan kepercayaan diri? Yang pertama, saya harus bersyukur terlebih dahulu. Saya harus bisa menerima apa kekurangan dan kelebihan saya. Saya bisa mengasihi diri saya terlebih dahulu. Setelah itu saya harus memulai menanamkan bahwa saya itu bisa, saya itu mampu untuk berubah. Setelah itu tahap terakhir yaitu saya mengupdate diri dengan mungkin saya ingin bisa hal ini, berarti saya harus mau untuk mencoba di hal seperti itu. Benar sekali. Tepuk tangan teman-teman untuk Mbak Sasa. Benar sekali yang dikatakan oleh Mbak Sasa. Teman-teman yang lain ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Saya Bu. Boleh Mas Danu. Ya, untuk strategi yang akan saya lakukan untuk meningkatkan kepercayaan diri, yang pertama sih tadi kan disebutkan juga bahwa faktor kepercayaan diri yang dari eksternal atau pendidikan gitu ya. Iya. Pendidikan. Dan dalam hal ini saya ingin ini sih belajar lebih banyak pengetahuan gitu kan, lewat pendidikan formal maupun non formal gitu. Jadi dengan pengetahuan yang saya miliki itu nanti akan, ya, ketika saya berbicara, ketika saya membuat sesuatu, tentunya akan membuat saya percaya diri gitu dalam berkata maupun membuat sesuatu itu. Terus yang kedua, lebih ke ini sih, upgrade diri sendiri gitu, entah upgrade skill, entah upgrade ekonomi mungkin ya, supaya diri saya itu percaya pada diri saya sendiri, saya mampu dan lain-lain seperti itu. Tangan teman-teman untuk Mas Danu, berpikirnya sangat realistis ya, buat jangka panjang ke depan. Lalu dari teman-teman yang lain ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Saya. Oh, Mbak Ais, monggo. Kurang lebih sih sama ya Bu, sama tadi, sama Sasa, sama si Danu. Kalau menurut saya sih yang pertama tuh meyakinkan ke diri saya bahwa kayak kita nanti akan bisa melakukan ini, jadinya percaya, ngeyakinin diri. Terus habis itu yang kedua harus berani memulai itu, karena kalau nggak memulai kan kita nggak tahu nanti akan gimana. Terus habis itu yang terakhir itu memiliki kemampuan sih untuk mengupgrade diri, sama kurang lebih sama kayak Tepuk tangan untuk Mbak Ais, teman-teman. Benar sekali yang dikatakan. Mungkin jawaban teman-teman kurang lebih hampir sama ya sama teman-teman yang lain. Ada Mbak Sasa, Mas Danu, dan Mbak Ais. Mungkin Ibu sedikit menyimpulkan dan menambahkan sedikit saja. Nah, strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan diri, yang pertama itu teman-teman bisa nih, yang paling susah dilakukan tuh mengenali diri sendiri. Teman-teman bisa mengenali diri sendiri terlebih dahulu, karena itu merupakan langkah awal atau langkah utama dalam membangun kepercayaan diri. Dengan mengenali diri teman-teman itu secara mendalam, bisa memahami kekuatan, kelemahan yang ada pada diri teman-teman sendiri, serta teman-teman itu bisa mengidentifikasi area mana sih yang mungkin ingin ditingkatkan. Mungkin kalau teman-teman bisa sudah memiliki look yang baik, mungkin teman-teman bisa meningkatkan tersebut, bisa menjadi model atau bagaimana, seperti itu teman-teman. Lalu yang kedua itu benar sekali yang dikatakan oleh Mas Danu tadi, bisa menetapkan tujuan yang realistis, yang mana nih yang mau ditingkatkan, yang pasti dulu. Nah, kita itu harus menetapkan teman-teman tujuan
yang dapat diukur dan realistis agar bisa membantu kita untuk meraih pencapaian-pencapaian kecil secara bertahap seperti pepatah itu kecil-kecil atau sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Nah, dengan mencapai tujuan-tujuan kecil ini tuh bisa memberikan dorongan yang positif teman-teman untuk memperkuat keyakinan kita pada diri kita sendiri. Dan yang ketiga itu ada pengembangan keterampilan sosial. Nah, kita tuh bisa melatih keterampilan sosial yang kita miliki seperti kita kemampuan berkomunikasi, lalu mendengarkan dengan empati, membangun hubungan yang baik dengan orang, dan lain-lain. Karena kita kan hidup dengan lingkungan sosial ya, kita nggak mungkin hidup sendiri karena manusia merupakan makhluk sosial seperti itu teman-teman. Lalu ada penerimaan diri, kita bisa mempelajari untuk menerima diri kita secara apa adanya, termasuk kelebihan dan kekurangan yang kita miliki, dan kita bisa melakukan visualisasi positif nih teman-teman. Untuk misalnya kita membayangkan bahwa kita itu sukses, lalu ketika sukses itu tantangan apa saja yang sudah kita lalui dan kita berhasil mencapai tersebut, agar kita itu dapat membantu memperkuat bahwa kita itu yakin kita bisa seperti itu. Lalu yang terakhir itu ada penerimaan prestasi atau hal-hal kecil atau mengapresiasi diri kita sendiri seperti itu teman-teman. Nah, kelihatannya sudah ini ya, sudah semua pertanyaan yang ada di sini sudah dijawab, sudah dibahas juga. Nah, Ibu berharap layanan ini tuh bisa membantu teman-teman untuk meningkatkan kepercayaan diri seperti itu teman-teman. Nah, sebelum layanan ini berakhir, Ibu ingin membagikan ini. Selama proses layanan bimbingan kelompok ini, nanti teman-teman kira-kiranya itu layanan itu membantu atau tidak, nanti bisa dituliskan di sini. Ibu bagian dulu ya. Ada lembar evaluasinya.
dua-duanya nih, Mas Andri dan Mas Danu. Oh iya. Nah, jadi intinya yang dapat kita simpulkan di layanan kali ini itu yang pertama, disiplin adalah suatu sikap. Oh ya, percaya diri ya, lupa. Percaya diri adalah suatu sikap seorang dalam mempercayai kemampuan dirinya. Tadi disebutkan juga ada beberapa faktor-faktor seperti faktor internal, ya, itu seperti konsep diri, terus ya lain-lain itulah, ya. Terus tadi ada faktor eksternal juga seperti pendidikan, pekerjaan dan lain-lain gitu. Itu sih paling itu aja. Ya benar sekali yang dikatakan oleh Mas Danu. Mungkin Mas Azril mau melengkapi? Mungkin kurang lebih sama ya jawabannya. Hari ini dalam pelayanan hari ini saya belajar banyak tentang kepercayaan diri, yaitu paling tidak adalah yakin kepada diri sendiri tadi, kemampuan diri sendiri, dan beberapa faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri seperti faktor internal dan eksternal yang sudah Ibu Mita jelaskan tadi, dan beberapa dampak dan penyebab kenapa kepercayaan diri tersebut. Benar sekali. Tepuk tangan teman-teman untuk Mas Azril dan Mas Danu. Lalu Ibu ingin bertanya, setelah mendapat layanan ini nanti teman-teman, hal jangka pendek apa yang dilakukan agar teman-teman bisa meningkatkan kepercayaan diri? Mungkin satu-satu dari Mas Yusron. Ini kurang benar. Jangka dalam setelah layanan ini, Beneran ini aja. ya setelah layanan ini nanti kira-kira Mas Yusron ingin melakukan apa agar mampu meningkatkan kepercayaan diri? Lebih memberanikan diri gitu. Ya. Itu sih. Oke. Agak minder. Kamu nggak minder dong Mas, jangan minder. Iya biar gak minder. Oh, biar nggak minder. Oh iya iya. Ingin mempunyai kepercayaan diri. Dari Mbak Sasa? Kalau saya mungkin saya mau melakukan ini, orang-orang yang memotivasi terlebih dahulu. Biasanya termotivasi, kemudian saya semakin kuat tekadnya untuk berubah seperti Ridho. Iya, dari Mas Roma? Kalau dari saya itu mungkin lebih mengupgrade diri sih. Dari Lebih Mbak dari Zelva? Kalau saya sih Bu menanamkan mindset yang positif ya Bu, kayak jangan takut gagal, jadi harus mencoba Bu. Dari Mas Azril? Kalau dari saya pribadi, untuk jangka pendeknya memikirkan hal yang lebih positif. Dari Mas Nabil? mungkin pengen kenalan lebih jauh sama diri sendiri. Kenapa nih? Iya benar sekali benar. Nabil. Lalu Mas Danu? Kalau saya sih mungkin lebih bersyukur lah. Nah, bersyukur. Menerima. Menerima diri sendiri. Lalu Mbak Ais? Aku lebih pengen ke mengevaluasi diriku yang sebelumnya gitu, jadi aku bisa belajar kayak oh aku harus kayak gini. Nah, seperti itu. Tepuk tangan untuk kita semua. Walaupun nanti kita dalam jangka pendek ini dalam mencoba, mungkin teman-teman masih perlu bantuan atau mungkin masih bingung, teman-teman itu bisa menghubungi ibu lagi atau terkait konseling individu agar teman-teman bisa lebih dalam mengenali dirinya untuk meningkatkan kepercayaan diri. Seperti itu teman-teman. Ibu mengucapkan terima kasih sekali karena teman-teman sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini untuk mengikuti layanan dengan kelompok ini. Karena tadi di awal kita awal dengan doa, maka layanan ini juga akan diakhiri dengan doa agar layanan ini menjadi berkah untuk teman-teman ke depannya. Dari teman-teman ada yang mau memimpin doa? Danu. Ya saya. Boleh Mas Danu, monggo Mas Danu silakan. Untuk menutup kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa berkat teman saya masing-masing. Mari silakan. Berdoa dicukupkan. Amin. Semoga doa kita dijabah sama Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Amin. Terima kasih Mas Danu, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Semoga setelah